Episode 138. Pernikahan kontrak Sang CEO. Setelah aktivitas membeli gaun dan pakaian untuk Andrew juga anak-anak selesai, keluarga kecil Andrew pergi ke mansion Tuan Besar Arthur. Tuan Besar Arthur memilih untuk tetap tinggal di mansionnya dengan alasan banyak kenangan di sana. Meskipun demikian, terkadang dia datang berkunjung dan menginap di kediaman Andrew. Conrad tampak paling bersemangat karena semenjak akrab dengan ayah Andrew, Conrad sangat senang bermain dengannya. Bahkan hanya dengan mendengar dongeng masa kecil yang kebanyakan diceritakan oleh Butler Marcus. Grandpa, waktu Daddy seusia Conrad dia pinter apa gak? Tanya Conrad yang bersimpuh di pangkuan Arthur. Your daddy is always the best in his class. Ayahmu selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Dia tidak pernah mengecewakan Grandpa. Your daddy selalu rajin belajar dan belajar bela diri. Ujar Arthur mengenang masa lalu. Conrad tidak pernah itu belajar bela diri. Kenapa Daddy tidak membiarkan Conrad belajar seperti Daddy? Tanya Conrad sambil menoleh kepada Andrew yang bermain dengan Aaron di pangkuannya. Daddy pernah hampir diculik dulu, jadi langsung berinisiatif belajar bela diri. Ujar Andrew tenang. Conrad mau. Mau apa? Mau diculik? Goda Andrew. Ih, Daddy. Mau belajar bela diri. Biar tidak ada yang berani ganggu Conrad dan bisa jagain adik Aaron. Ujar Conrad dengan percaya diri. Andrew dan Arthur tertawa mendengar semangat Conrad. Boleh. Nanti minta Mommy masukkan jadwal pada ekstrakurikulermu. Tapi ingat kau harus berkomitmen untuk hal tersebut karena bela diri berarti juga melatih fisikmu. Ujar Andrew dengan tegas. Siap Daddy. Ujar Conrad mantap sambil memberikan hormat kepada Andrew. Kemudian dia berpaling pada Arthur. Grandpa kenapa Daddy mau diculik? Ya karena orang-orang tertentu yang malas bekerja, dan hanya mengandalkan dengan pemerasan mereka berharap menjadi kaya. Jawab Arthur. Lalu apakah mereka ditangkap? Arthur mengangguk. Beruntung sekali Daddy-mu cerdik. Dia tidak terkecoh dengan rayuan penculik dan segera memberikan kode kepada pengawal. Cerita Arthur. Penculik itu menyamar menjadi salah satu pengawal yang menjemput Daddy dari sekolah dengan alasan Grandpa yang menyuruhnya. Beruntung Daddy mengetahui sikap mereka yang mencurigakan. Daddy kemudian pura-pura hendak kembali mengambil handphone yang tertinggal dan mereka menerima umpan itu. Mungkin mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk memiliki handphone mahal yang mereka pikir selalu dimiliki oleh anak bilioner. Saat itu Daddy juga menyadari jika kendaraan yang mereka pakai bukan milik Grandpa. Jadi begitu kembali, Daddy minta kepada satpam sekolah untuk menghubungi polisi sementara Daddy menghubungi Butler Marcus. Dan ternyata pengawal dan supir yang biasa menemani Daddy di sekolah, sudah mereka buat pingsan. Andrew menceritakan proses ketika dia hampir diculik semasa kecil. Jadi, ingat Conrad, jika kau tidak mengenal siapa yang menjemputmu, atau jikalaupun ada seseorang yang kau kenal datang menjemputmu tidak seperti biasanya, Conrad harus segera menghubungi Mommy, memastikan jika benar orang tersebut menjemputmu dengan sepengetahuan Mommy. Nasihat Andrew. Conrad mengangguk-anggukan kepalanya. Ingat, kau harus belajar dengan tekun dan bekerja dengan rajin, karena uang dari hasil mencuri ataupun dari pemerasan tidak akan bertahan lama, tetapi akal budi dan kecerdasan akan kau bawa seumur hidupmu. Nasihat Arthur pada Conrad. Iya Grandpa. Sahut Conrad dengan patuh. Dia tidak bisa membayangkan jika seandainya dia diculik dan hidup jauh dari keluarganya saat ini. Conrad kemudian menoleh ke arah sudut rumah dengan foto di dinding. Wah Grandpa kau menyimpan foto cobrat di sini. Ujar Conrad sambil berlari melihat foto di dinding. Ini pertama kalinya bagi Conrad, untuk berkunjung di rumah Tuan Besar Arthur dan dia benar-benar bersemangat untuk hal itu.
Itu sebabnya ketika dia melihat foto seorang bocah di dinding yang tampak seperti dirinya, Conrad langsung gembira. "Mommy, ayo lihat. Grandpa punya foto Conrad di sini." "Cakep ya," ujar Conrad sambil menarik tangan Diana, yang baru saja kembali dari ruang dapur dan membawa potongan buah. "Wah, ceria sekali senyumanmu. Kapan Grandpa mengambil foto ini?" tanya Diana sambil mengusap rambut Conrad. "Conrad gak tahu, lupa," sahutnya ringan. Diana memperhatikan foto tersebut. Ada yang berbeda meskipun sepintas mirip. Warna rambut yang sedikit berbeda juga. Diana tidak ingat jika Conrad memiliki pakaian tersebut. "Ayo makan buah dulu. Aaron sama Mommy ya." Diana mengangkat Aaron dari pangkuan Andrew dan mulai menyuapi anaknya. "Oh, Aaron mau makan sendiri ya? Oke." Diana membiarkan Aaron berdiri bertumpu di atas meja dan mulai mengambil potongan buah dengan garpu plastik ke dalam mulutnya. Aaron tertawa girang, kemudian dia mencoba menusukkan garpu lagi dengan bantuan Diana. Setelah berhasil, balita itu mulai menjulurkan garpu buahnya kepada Conrad. "Aaron mau menyuapi kakak ya? Kakak Conrad sini disuapi sama Aaron." Conrad yang di seberang meja segera menjulurkan lehernya mendekati suapan dari Aaron. Dan kemudian dia melahapnya sambil tersenyum lebar sehingga membuat Aaron tertawa puas. "Kau beruntung, bisa memiliki mereka," ujar Arthur lirih kepada Andrew. Andrew tersenyum dan mengangguk. "Dad, bukannya foto itu. Iya, itu foto kecilmu. Daddy juga baru menyadari, kalau kalian sangat mirip sekali. Seperti ayah dan anak kandung," ujar Arthur sambil memperhatikan foto di dinding. "Banyak di dunia ini orang yang mirip, Dad," ujar Andrew ringan. "Kenyataannya benar bukan, banyak sekali manusia di dunia ini yang mirip. Apalagi kalau mirip dengan artis atau politikus, maka akan langsung terkenal mendadak karena disorot media." Itu yang ada di pikiran Andrew. Mereka menghabiskan waktu hingga makan malam di kediaman Arthur. Dan Arthur menolak untuk ikut kembali ke mansion Andrew. Dia berjanji akan segera mungkin berkunjung ke kediaman mereka. Sesampainya di mansion, Conrad yang sudah sangat mengantuk dibopong oleh Andrew. Dia meletakkan Conrad di tempat tidur dengan tidak lupa, melepaskan pakaian anak itu perlahan dan menggantinya dengan piyama. Dimatikan lampu dan dinyalakan lampu tidur. Andrew mengecup kening Conrad. Dia begitu menyayangi bocah itu sejak pertama kali bayi itu hadir dalam pelukannya. Andrew meninggalkan kamar Conrad dan masuk ke kamar Aaron, yang tampaknya sudah terbuai di tempat tidur. Dia menyentuh balita itu dengan telunjuk jarinya perlahan. Nampak mungil dan rapuh. Andrew mengecup perlahan kening Aaron sebelum meninggalkan kamar bayinya. Andrew kembali ke kamar utama. Di sana dia melihat Diana yang sudah mengenakan gaun tidur, dan sedang mengoleskan krim malam di kulit wajahnya yang mulus. Andrew mengalungkan lengannya di leher Diana dari belakang, seraya menghirup aroma tubuh wanita itu. "Ayo ganti baju dulu dan cuci muka." "Malas." Kok malas? Itu gigi digosok dulu, nanti keropos sebelum tua, malu." "Biarin. Kalau copot terus ompong gimana? Kan ada gigi palsu." "Ih, dibilangin kok. Ayo ganti baju dan sikat gigi." "Kalau aku ompong apakah kamu masih cinta?" "Kalau ompongnya karena sudah tua dan keriput, tentu saja cinta. Tapi kalau ompong karena masih muda dan malas gosok gigi, ogah siapa yang mau menciummu? Apalagi kalau bibirnya tidak ada penyangga terus pesok ke dalam." "Mau." Oceh Diana panjang lebar sambil mendorong Andrew ke dalam kamar mandi. Andrew terkekeh. Dia paling suka kalau melihat Diana mulai ceriwis. Mendengar kicauan wanitanya ini begitu lucu baginya. Setelah membersihkan diri dan mengenakan boxernya, Andrew menghampiri Diana yang sudah berbaring di tempat tidur dan memeluknya dari belakang. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Andrew sambil mencium leher istrinya. "Foto di rumah Daddy.
Itu fotomu bukan? Tanya Diana yang masih mengingat foto yang terpajang di rumah Arthur. Andrew menggumam tanpa menghentikan aktivitasnya. Kau tampak identik dengan Conrad. Sahut Andrew. Aaron juga pasti akan lebih mirip denganku nanti. Ujar Andrew seraya membalikan tubuh Diana dan menatap lekat mata wanitanya. Tentu saja. Tetapi Aaron memiliki perpaduan dengan Asia dariku. Sedangkan Conrad. Diana tidak dapat melanjutkan perkataannya, karena saat itu juga Andrew sudah mendiumnya. Episode 139. Pagi ini tampak sedikit aktivitas yang berbeda di kediaman Andrew. Mereka tengah bersiap untuk menghadiri pesta pernikahan Perakmer. Pete salah satu pemegang saham di perusahaan Andrew. Andrew, kau yakin ini tidak berlebihan? Tanya Diana sambil memandang gaun penuh dengan hiasan Swarovski. Gaun itu tampak bergemerlapan dan berat. Tentu saja tidak. Ujar Andrew santai. Dia sengaja membiarkan Diana memakai gaun tersebut. Selain ini adalah pertama kali Diana mau ikut dalam acara sosialita. Andrew juga ingin menunjukkan kepada setiap orang berapa berharganya wanita tersebut. Ini akan jadi pertama kalinya para wanita itu menyadari jika Andrew benar-benar sudah menikah dan memiliki keluarga kecil yang bahagia. Dia akan memamerkan keluarga kecilnya kepada mereka di kalangan bisnis dan akan membuat semua wanita tersebut memuja istrinya. Aku merasa seperti hendak show saja. Kayak Sarini. Gerutu Diana, meskipun begitu dia tetap mengenakan gaun tersebut. Siapa Syahrini? Tanya Andrew tak mengerti. Penyanyi terkenal di Indonesia. Oh, setauku penyanyi terkenal dari Indonesia adalah Agnes Monica. Ujar Andrew sambil mengambil dasi dan memberikan pada Diana. Kau tahu Agnes Monica? Dia memang go international ke negeri ini. Diana berbicara sambil memasangkan dasi untuk Andrew. Bagian iklan, pernah hendak menggunakan dia untuk promosi. Lalu, tanya Diana penuh harap. Seandainya benar maka dia akan bisa bertemu dengan salah satu idolnya. Masih dibicarakan. Kenapa? Kau ingin dia menjadi brand ambassador cruise? Tanya Andrew. Aku tidak ingin ikut campur masalah perusahaanmu. Biar stafmu yang merundingkan pilihan terbaik. Sahut Diana. Baiklah. Perusahaan itu juga milikmu sayang, bila ada sesuatu yang kau inginkan, katakan dan aku janji akan menjadikannya bahan pertimbangan di rapat. Ujar Andrew sambil mengecup kening Diana mesra. Sudahlah, ayo kita lihat anak-anak, ajak Diana dengan menggandeng tangan Andrew. Benar saja sesuai dugaan Andrew, di acara Tom Pete tersebut diliput oleh majalah Sosialita. Puluhan kamera mengabadikan setiap undangan. Dan tentu saja kedatangan Andrew dan Diana beserta kedua anaknya mengundang banyak sorotan. Sesaat semua perhatian tertuju pada Diana membuat dirinya merasa sedikit jengah dan malu, tetapi dia tutupi dengan senyuman. Diana tahu dia harus tampil percaya diri di samping Andrew. Dia bukan lagi seorang buruh kapal pesiar dan wanita simpanan. Dia adalah seorang istri sah dan ibu dari kedua anak laki-laki tampan. Kepalanya harus ditegakkan demi mereka. Di acara pesta sosialita selalu diawali dengan standing party, di mana merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk saling bertegur sapa dan memperkenalkan diri. Basa-basi dan pujian tentu saja menyebar di sana. Grisela yang baru saja datang menghampiri Diana. Akhirnya kau muncul juga di acara seperti ini. Ucap Grisela sambil memberikan salam kecupan di pipi Diana. Iya, Andrew memaksaku. Sahut Diana kalem. Banyak yang akan patah hati dengan kedatanganmu. Bisik Grisela sambil menatap ke arah gerombolan wanita muda yang tiada henti melirik ke arah mereka. Diana tersenyum. Tegakkan kepalamu dan buat mereka tahu jika Andrew bukan pria single. Bukankah mereka seharusnya tahu, pernikahan kami bahkan diliput oleh media sosialita. Sahut Diana santai sambil menegak apple cheddar, minuman tanpa alkohol.
Benar, tapi jarangnya kau muncul di setiap acara yang didatangi Andrew membuat mereka berpikir bila rumah tangga Andrew bermasalah, kata Grisela dengan tegas. Ah, aku mengerti. Sering-seringlah mendampingi Andrew. Banyak godaan di luar. Ah, aku hanya tidak ingin menelantarkan anak-anakku. Hanya di acara penting. Tidak setiap minggu juga. Akan aku pertimbangkan, ujar Diana dengan lirih. Halo Miss Diana, perkenalkan saya Yora. Seorang wanita muda, berdarah Asia menghampiri dirinya dan seorang wanita lain berdarah Latin. Saya Elina. Hai, senang berkenalan dengan kalian, sahut Diana dengan anggun. Dia tidak ingin bertanya bagaimana mereka mengenal dirinya karena tentu saja itu semua dari popularitas Andrew. Ini sahabatku Grisela. Diana memperkenalkan Grisela kepada mereka. Halo. Ini pertama kali kami bisa melihat langsung wanita yang selalu menjadi pembicaraan utama di setiap acara sosialita, ujar Yora dengan kagum. Ah, benarkah? Ujar Diana sambil melirik ke arah Grisela yang mengerdipkan matanya seakan berkata, benarkan kataku. Tentu saja. Dan sekarang kami bisa bertemu dengan Anda Miss Diana. Kami senang sekali, tambah Elina dengan mata berbinar. Panggil saja aku Diana, tanpa Miss. Ah tentu saja. Ucap Yora dan Elona kompak. Diana, kau lihat kelompok wanita di ujung sana. Yora menunjukkan pada kelompok wanita, yang sedari tadi berbicara sambil memandang ke arah Diana. Ya, berhatilah dengan mereka. Mereka adalah kelompok wanita yang berbuat apa saja untuk mendapatkan keinginan mereka. Seperti. Yora ragu melanjutkan kalimatnya. Lanjutkan. Diana menanti dia melanjutkan perkataannya. Seperti merebut priamu. Bisik Elina. Diana terperangah. Apakah mereka tidak memiliki suami? Tanyanya polos. Yora dan Elina berpandangan sambil mengangkat bahu. Wanita yang tinggi dengan rambut ikal dan berpenampilan layak Marilyn Monroe itu seorang janda. Di sebelahnya yang tinggi dengan kulit eksotik memiliki suami tetapi pernikahan mereka terbuka. Maksudnya, Diana memotong penjelasan Yora. Terbuka Diana. Mereka bisa bertukar pasangan dengan pasangan lainnya. Hanya untuk seks. Grisela menjelaskan. Diana menutup mulutnya karena kaget. Dan kau lihat yang baru saja bergabung. Elina mengacu pada seorang wanita cantik berambut pirang. Ya aku mengenalnya. Grisela. Ucap Diana nada tidak suka. Akhirnya setelah sekian tahun dia bertemu lagi dengan Grisela. Wanita yang dulu pernah menyakiti dirinya karena Andrew lebih memilih dirinya. Ah, kau mengenalnya. Ketiga pasang mata wanita itu memandangnya. Iya, kenalan lama. Lalu apakah dia tidak memiliki suami? Dia adalah wanita simpanan para pria kaya. Bukan cuma satu pria aku dengar. Bisik Elina. Diana hanya menggumam ketika akhirnya pandangan matanya bertemu dengan Grisela yang menatapnya dengan sinis. Tampaknya dia membencimu. Ujar Grisela sambil tertawa kecil. Diana hanya mengangkat bahunya. Hai ladies, kalian semua bersenang-senang. Andrew sudah berada di dekat Diana, sambil menyapa kedua wanita yang baru saja berkenalan dengan Diana. Tentu saja. Sangat menyenangkan bisa berkenalan dengan istri Anda Andrew. Ujar Yora yang ternyata adalah istri seorang pengusaha Korea yang bergerak di bidang ekspor-import. Dia adalah wanita terbaikku. Sahut Andrew sambil memandang Diana. Karena kau suamiku tersayang. Ucap Diana yang mengusapkan tangannya ke arah jas Andrew, seraya menengadahkan wajahnya dan menatap Andrew, mesra sambil sedikit membuka bibirnya. Andrew menyambut penawaran itu dengan mat mesra bibir Diana selama beberapa saat. Dengan sengaja Diana memamerkan kemesraan mereka, dikala sudut matanya bisa melihat bagaimana Grisela tersenyum ginit memandang Andrew. Andrew melepaskan gutannya seraya mengusap bibir Diana.
Grisela, jaga baik-baik kesayanganku. Ujar Andrew memberi mandat kepada Grisela. Kau mau kemana? Tanya Diana heran. Aku akan melihat anak-anak di ballroom sebelah. Aku ikut. Kau di sini saja sayang. Menikmati harimu bersama mereka. Aku hanya sebentar dan akan segera kembali padamu. Ujar Andrew dengan lembut sambil mengecup kening Diana. Ladies. Andrew mengucapkan salam sebelum meninggalkan mereka. Ah, meleleh, kalian mesra sekali. Ujar Elina sambil menggoyangkan kedua telapak tangannya dengan gembira. Benar-benar suami idola. Ujar Yora sambil tertawa. Suami kalian tentu juga bersikap sama. Ah, suamiku terlalu sibuk untuk mengurusi anak-anak. Dia hanya punya waktu setiap hari Minggu saja. Ujar Yora dengan santai. Kalau aku masih mencari suami seperti itu. Ujar Elina sambil tertawa lebar. Kau tahu, mata ketiga wanita itu hampir mau keluar melihat diuman mesra kalian. Ujar Grisela sambil tertawa. Diana hanya tersenyum kecil. Dia bersikap tenang. Mungkin benar perkataan Grisela jika dia harus hadir menemani Andrew di acara sosialita yang dihadiri oleh banyak wanita pencari kehangatan.